Oke, di video kali ini saya akan berbagi lagi tentang aplikasi pinjaman online yang sudah telat bayar, yaitu aplikasi KTA Kilat. Nah, di video ini saya akan bahas tentang aplikasi KTA Kilat, teman-teman ya, seperti apa resikonya. Dan buat teman-teman yang sudah telat di aplikasi KTA Kilat, kalian tonton video ini sampai selesai agar teman-teman tidak panik ataupun ketakutan. Oke, seperti biasa teman-teman ya, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, buat teman-teman yang belum subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih karena telah mendukung channel ini. Jadi saya lebih semangat teman-teman ya berbagi informasi seputar gagal pinjaman online. Oke. Nah, di sini teman-teman, untuk aplikasi KTA Kilat, ini ada tagihan yang belum dibayar sampai hari ini. Teman-teman bisa lihat ya, di sini ada tulisan bayar. Bagian atas ini teman-teman ya, bayar 2.036.000 sekian-sekian. Kemudian ini yang kedua bayar 264.000 sekian-sekian. Yang ketiga bayar 971.000 sekian-sekian. Yang keempat 400 sekian-sekian bayar. Kemudian ini teman-teman, jumlah pinjaman ini 9 juta ya. Oke. Nah, di sini teman-teman ya, kalau kita total ini keseluruhan 9 juta ya teman-teman. Ya, jumlah pinjaman 9 juta. Jadi ada 4 cicilan di sini. Ada 4 cicilan. Ini bukan 4 sih sebenarnya. 4 cicilan. Kita coba cek teman-teman ya. Nih, biar teman-teman tahu juga, biar kalian lihat nih. Jadi ini untuk keterlambatan teman-teman ya. Keterlambatan kan 13 hari ya. 13 hari, ada yang 11 hari, ada yang 4 hari. Nah, di bagian bawahnya ini batas pinjaman sedang disiapkan. Jadi untuk 9 juta ini bukan total keseluruhan, tapi kalau misalkan nggak telat ada limit sampai 9 juta, kurang lebihnya seperti itu ya. Oke, buat teman-teman yang sering bertanya, Bang, aplikasi KTA Kilat kalau kita telat bayar apakah data disebar? Jawabannya nggak ada sih teman-teman. Sebenarnya untuk sebar data itu nggak ada. Cuman kalau teman-teman ketakutan banget di WA ditagih kayak gitu kan, biasanya ada, memang sebar data itu ada. Tapi itu khusus orang-orang yang ketakutan banget gitu loh. Kalian lihat di video-video saya, kalau saya diteror oleh pihak penagih itu nggak pernah takut. Makanya dari pihak pinjol nggak berani sebar data. Karena kalau DC pinjol nyebarin data orang-orang yang kayak saya, contohnya nggak panik, nggak takut juga, dia takut dilaporin gitu loh teman-teman. Makanya buat teman-teman kalau telat bayar jangan terlalu takut ataupun kepanikan, nggak usah gitu loh, nggak usah ambil pusing. Intinya kalau kalian ditagih ya, biasanya kan bahasanya kayak gitu, itu sudah biasa. Jadi teman-teman nggak usah terlalu takut lah, santai aja gitu loh. Memang sebagian dari pinjol itu banyak yang cara penagihannya itu, kalau Anda masih belum bayar hari ini terpaksa kontak-kontak Anda saya hubungi semua, ya kan? Bahasanya kayak gitu. Atau ke sosial media Anda saya sudah tahu, sudah saya save semuanya. Nah, kayak gitu. Itu cuma nakut-nakuti, gertak kalian gitu. Sebenarnya nggak ada, tapi kalau kalian memang ketakutan, biasanya dapat WA kayak gitu kalian blokir. Ya ada WA lagi blokir. Nah kayak gitu biasanya kan ketahuan kalau kalian sudah ketakutan banget gitu loh. Makanya DC-DC bincol banyak yang menghubungi di luar kondar karena kalian ketakutan. Kenapa kok menghubungi di luar kondar? Agar kalian semakin takut. Akhirnya kalian, waduh, ini kalau saya terus-terusan kayak gini nanti disebarin ke seluruh kontak. Akhirnya kamu cari pinjaman atau tutup lubang gali lubang. Nah seperti itu. Coba kalian lakukan kayak di video-video saya. Bahkan DC-DC pinjolnya kalau saya diteror, saya teror balik. Nggak percaya, cek video-video saya. Karena saya sering telepon-telepon DC yang kayak gitu. Kalau saya yang ditagih, karena saya nggak takut kan, coba kalian lakukan kayak cara-cara saya. Mungkin DC-nya yang nyerah teman-teman. Seperti itu. Jadi intinya teman-teman harus tahu juga, kalau kalian telat bayar itu yang pasti diteror. Intinya ditakut-takuti dengan cara-cara sebar data mau disalahgunakan, kan seperti itu bahasanya kan. Kalau Anda masih belum bayar hari ini terpaksa kami alihkan, atau kontak-kontak Anda saya hubungi semua. Nah, kalau sudah malu nanti baru bayar. Nah itu nakut-nakuti, nggak ada sebenarnya gitu loh ya. Tapi ada potensi kalau dihubungin di luar kondar itu biasanya teman-teman,
Jadi banyak teman-teman yang bertanya, Bang, apakah Kati Akilat menghubungi di luar Kondar? Jawabannya kalau dari saya teman-teman ya, ada potensi. Kalau telat bayar itu ada potensi ya dihubungi di luar Kondar. Jadi mau gak mau ya harus terima. Tapi kalau ada ya nggak banyak, nggak sampai ke seluruh kontak, mungkin 2 orang atau 3 orang, bahkan sampai 5 orang. Itu pun kalau ada teman-teman. Jadi teman-teman santai aja ya. Misalkan kalian masih belum ada dana, resikonya ya diteror. Kalian cukup kuatin mental kalian harus kuat. Apa perlu kita balas, Bang, kalau sudah dapat WA kayak gini? Biasanya kan banyak yang WA saya, Bang, ini harus dibalas apa enggak? Bang, kalau kayak gini bener apa enggak? Jawabannya kalau dari saya itu enggak bener, cuma nakut-nakuti intinya gitu loh. Ujung-ujungnya kalian suruh bayar gitu ya. Apalagi kalau teman-teman sudah lewat 1 minggu 2 minggu, pasti dapat WA DC hari ini mau jemput dana, tim kolektor mau jemput dana hari ini, siapkan dana full, posisi Anda di mana sekarang, bahkan ada yang minta Sherlock. Itu bener apa enggak, Bang? Jawabannya enggak, nakut-nakuti kok. Makanya kalian harus kuat mental, itu aja kuncinya teman-teman. Nah ini kalau kita total ya, tagihan berapa ini? 400 sampai 500, 15, ini hampir 4 juta. Sampai sekarang belum dibayar, sudah 2 minggu lah ya. Apakah aman, Bang? Aman. Tapi WA jarang ini teman-teman. Ya email, WA, tapi jarang. Kalau saya kan balas terus. Biasanya kan kalau sudah lewat 2 minggu kan, 1 minggu biasanya, posisi Anda di mana sekarang? Ya. Kami bersama tim mau meluncur ke rumah Anda. Siapa? Saya tunggu. Jam berapa, Pak? Pasti dia marah teman-teman. Nah itulah DC-DC pinjol ya seperti itu. Nakut-nakuti tahunya. Ya, semakin kalian takut, semakin ditakut-takuti. Begitu. Pinjol itu begitu. Di sini saya tidak mengajarkan teman-teman untuk tidak bayar atau gagal bayar, tidak, cuman berbagi pengalaman saja. Intinya kalau teman-teman telat bayar yang pasti diteror ya. Kalau teman-teman telat bayar di aplikasi Kati Akilat ini ya yang pasti di WA, dihubungi setiap hari kayak gitu teman-teman. Diteror, bahkan ditakut-takuti dengan DC mau datang, tim lapangan mau jemput dana, itu sudah biasa, itu nggak bakalan datang. Jadi teman-teman santai aja. Memang hutang wajib dibayar, tapi kalau teman-teman sudah nggak mampu ya kalian nggak usah terlalu takut lah, nggak usah terlalu panik, hadapi aja. Ya intinya kalau untuk DC Kati Akilat sejauh ini masih aman, masih belum ada. Di tahun 2025 gimana, Bang? Masih aman. Misalkan ada DC lapangannya, nanti saya update lagi ya untuk aplikasi yang saya punya ini. Misalkan sebar data, misalkan DC ada, nanti saya update buat teman-teman. Seperti itu ya. Oke teman-teman, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Tunggu video-video selanjutnya dari channel Markas Pinjol.